Hari ini kita mau kembali bersyukur karena ada kemurahan Tuhan, ada anugerah Tuhan, ada kasih setia Tuhan dalam kehidupan setiap kita tatkala kita dipercayakan kembali untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya masih membagikan kebenaran firman Tuhan dalam serial khotbah tentang kekuatan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan secara khusus hari ini tema saya atau judul khotbah saya adalah tak kenal maka tak kuat. Iya kan, kalau ada ungkapan tak kenal maka tak sayang, kalau hari ini saya sampaikan tak kenal maka tak kuat. Kalau tak kuat maka tak gendong. Tak gendong kemana-mana. Senang banget. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita tidak mengenal Allah yang kita sembah, maka kita akan goncang. Gampang sekali goyang, gampang sekali goncang, gampang sekali diajak untuk menyimpang. Ya, itu sebabnya hari ini saya mau membagikan tentang kebenaran firman Tuhan, tentang kekuatan juga. Tak kenal maka tak kuat. Kita lihat sama-sama Daniel pasal 11. Ayat 31 dan ayat 32. Daniel pasal 11 ayat 31 dan 32. By the way Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada kabar sukacita dari gereja kita bahwa tanggal 23 ya, tepatnya saya pengennya buru-buru akhir bulan aja begitu ya. Tanggal 23 bulan Mei, berarti kurang lebih sebulan kurang ya, sebulan lebih sedikit Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan. Gereja kita akan mengadakan kembali family gathering ya, di mana kita akan ada berkumpul bersama-sama suami, istri, anak-anak, orang tua bersatu padu, kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan dalam ibadah Padang ya saudara. Bukan di Padang, tetap masih di kota Bandung Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita adakan di apa itu namanya tadi kemarin? Villa Istana Bunga. Jadi tanggal 23 Mei jatuhnya itu hari Kamis. Hari Kamis itu tanggal merah karena hari raya Waisak. Jadi hari Kamis Bapak Ibu yang bisa bergabung hari Kamis tanggal 23 Mei, ayo daftar dari sekarang karena pendaftaran sudah dimulai dibuka dari sekarang. Dan di sana tempatnya cukup bagus Bapak Ibu karena ada tempat di mana kita bisa bermain game, ada tempat di mana kita bisa beribadah, plus ada tempat di mana kita bisa main-main air, ya kan? Khusus yang jarang mandi seru nih. Yang jarang-jarang mandi seneng banget begitu ya. Jadi bisa main air, bisa main lapangan di sana. Jadi banyak hal yang akan kita buat, termasuk dalamnya kita juga akan ada ibadah tanggal 23 Mei. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita dipungut biaya. Jadi biaya ini untuk mengikat karena biasanya yang gratis-gratis ini tidak dihargai gitu ya. Jadi biaya ini untuk mengikat supaya apa? Supaya duit gue udah gue taruh di sana, gue mesti ikut. Walaupun tidak seberapa begitu ya. Jadi biayanya cukup 15 juta saja Bapak Ibu. Maksud saya 15 ribu biayanya, tapi hanya mulai dari hari ini sampai dengan akhir bulan April. Masuk bulan Mei sampai dengan waktu yang nanti ditentukan sesuai dengan kuota, maka naik 5.000 saja Bapak Ibu ya. Jadi 20.000 rupiah. Jadi buru-buru biar dapat 15.000, lumayan 5.000 bisa beli cilok ya. Puji Tuhan. Jadi buru-buru daftar sekarang di sekretariat 15.000 rupiah gunanya untuk mengikat supaya bisa bergabung bersama-sama, kita ibadah sama-sama karena nanti ada kuota ya Bapak Ibu ya. Itu pengumuman gereja kita. Kembali ke Daniel pasal 11 ayat 31 dan 32. Bapak Ibu yang mengikuti secara live streaming juga bisa bergabung kalau tinggalnya di Bandung, ya kan? Kalau di Bandung atau kita tinggalnya di Jakarta boleh datang ke Bandung, bisa datang ke Bandung ikut bergabung bersama-sama, ya. Daniel 11 ayat 31 dan 32. Tentaranya akan muncul. Siapa tentara ini? Tentara ini adalah penjahat-penjahat, orang-orang jahat yang dipakai oleh si jahat, si iblis. Tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu.
Jadi kekudusan merupakan benteng. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak bisa tidak. Benteng dari hidup anak-anak Tuhan itu satu. The holiness. Kekudusan. Kenapa kekudusan? Karena Alkitab katakan tanpa kekudusan tidak bisa seorang pun dapat melihat Allah. Itu sebabnya saudara yang dikasih dalam Tuhan, benteng itu yaitu kekudusan itu akan dihancurkan di hari-hari akhir ini. Dengan cara apa? Menghapuskan korban sehari-hari. Korban pujian, penyembahan, korban pengagungan kepada Tuhan. Itu nanti ditiadakan. Sehingga orang malas untuk ke gereja, orang malas untuk memuji Tuhan, orang malas untuk menyembah Tuhan. Dan yang didirikan adalah apa? Menegakkan kekejian yang membinasakan. Ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian, siapa itu orang-orang yang berlaku fasik? Orang yang sudah tahu kebenaran namun tidak mau dibenarkan. Orang yang sudah tahu kebenaran namun tidak mau berubah. Orang-orang fasik ini, orang-orang yang tidak hidup takut akan Allah, itu akan dibujuk. Sama-sama bilang sama saya, dibujuk. Itu akan dibujuk sampai murtad dengan kata-kata licin. Ya, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Jadi yang terjadi di akhir zaman adalah seperti ini, bahwa kekudusan sudah dikasih dalam Tuhan udah dianggap biasa. Hal lumrah, ya sedikit-sedikit gak apa-apa lah, cincai lah, buka-buka situs porno gak apa-apa lah, ya kan, yang penting tidak melakukan, ya udah gak apa-apa lah, berjudi sedikit-sedikit ya gak apa-apa lah. Akhirnya kekudusan itu hilang. Dan itulah yang sedang terjadi di akhir zaman, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Melayani tapi berzina, melayani tapi berselingkuh, melayani minum mabuk, seks bebas, buka-buka situs porno. Akhirnya kekudusannya hancur. Dan itulah yang diinginkan oleh si jahat di akhir zaman ini. Dan itu yang berbahaya. Makanya orang-orang seperti ini Alkitab bilang di akhir zaman itu akan dibujuk sampai ujung-ujungnya murtad. Meninggalkan Allah yang benar. Meninggalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Pindah ke lain hati. Tetapi umat yang mengenal, sama-sama bilang sama saya, mengenal. Umat yang mengenal Allahnya akan kuat. Dia mau dibujuk kayak gimana dia bertahan. Dia mau disodorin, ditukar apapun dia tetap bertahan. Bukan cuman kuat, tapi dia akan bertindak. Jadi bukan cuman bertahan, tapi dia juga lakukan sesuatu. Ada yang bertahan, orang kalau cuman bertahan bisa jebol. Maka ada kata-kata, saya sih capek ya pendeta ya. Saya udah selama ini udah tahan-tahan ya. Saya udah sabar-sabar ya. Kalau udah kayak gini waktu saya udah gak sabar udah. Marah saya, karena sifatnya cuman bertahan. Nggak do something, nggak lakukan sesuatu. Bukan cuman bertahan, tetapi lakukan sesuatu. Sama-sama bilang sama saya, lakukan sesuatu. Bertindak, action, ada lakukannya. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, umat yang mengenal Allahnya, dia akan tetap kuat. Nah itu sebabnya saya mau mengajak setiap umat Tuhan, ayo kenallah pribadi Allahmu. Orang yang hanya mengenal Yesus Kristus lapisan luarnya, itu hanya bicara tentang berkat, dan berkat. Sehingga ketika diproses, diuji, belum diberkati, dia mulai kecewa. Mana katanya Tuhan Yesus bisa memberkati saya? Kok sampai hari ini saya masih susah? Mana katanya Tuhan Yesus bisa pulihkan ekonomi saya? Mana sampai hari ini saya susah? Tahukah saudara? Terkadang Tuhan izinkan kesusahan, terkadang Tuhan izinkan penderitaan untuk mengajarkan kita. Untuk mendidik kita dewasa. Untuk melatih kita tetap kuat. Nge-gym itu enak gak? Hah? Kalau nge-gym dibayar enak gak? Seneng banget kan. Kalau dibicara tentang dibayarkan enak. Tapi kalau memikul gak mau. Seperti itulah mental anak-anak Tuhan yang tidak mengerti kebenaran. Yang mau hanya apa? Menerima dan menerima. Berkat. Giliran diproses, lari. Kayaknya Tuhan gue salah deh. Bukan ini deh, Tuhan gue yang sebelah. Pindahlah, kita yang lain hati. Akhirnya itu yang terjadi, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dibujuk, dirayu. Sampai akhirnya murtad.
Makanya Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaatnya, terlebih khusus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Kita lihat sama-sama dalam 2 Timotius 1. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat 12. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat 12. Itulah sebabnya, perhatikan perkataan Rasul Paulus. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi apa? Aku tidak, ada orang yang ikut Yesus menderita buat nama Yesus tapi malu. Sehingga akhirnya apa? Pergi meninggalkan Yesus, cari yang enak. Saudara, kalau kita ngikut Yesus menderita karena nama Yesus dan Tuhan izinkan kita susah, Tuhan izinkan kita mengalami proses dan kita malu, kau sejatinya belum menjadi anak Tuhan Yesus atau engkau belum mengenal siapa Yesus. Kita hanya mengenal bagian depannya atau bagian atasnya saja tentang pribadi Yesus. Yesus yang memberkati saudara dan saya, Yesus yang menyembuhkan saudara dan saya, Yesus yang memberkati hidup saudara dan saya adalah Yesus yang sama yang mengajarkan sangkal diri, pikul seminggu sekali. Hah? Enak banget lu seminggu sekali. Setiap hari bos. Setiap hari ngelihat kelakuan laki lu, setiap hari ngelihat kelakuan bini lu, sangkal diri, pikul salib. Setiap hari ngelihat kelakuan mertua, setiap hari ngelihat kelakuan menantu, sangkal diri, pikul salib. Ujung-ujungnya elus dada, sabar, sabar. Tapi itulah ikut Yesus. Maka Rasul Paulus bilang kepada anak didiknya Timotius, jangan malu untuk menderita. Ada banyak dari kita ketika kita diproses kita malu loh untuk menderita. Kalau Tuhan izinkan kita untuk menderita, Tuhan izinkan kita untuk susah, Tuhan izinkan kita untuk menderita, Tuhan izinkan kita untuk dihianati, jalani, jangan menghilangkan proses. Orang yang berusaha menghilangkan proses pengen jalan pintas. Ujung-ujungnya kalau lagi diproses di ekonomi, lu gak siap, maka lu lakukan pinjol bos. Gak ada di tempat ini. Kita di tempat ini justru meminjamkan. Tapi jangan dipungut bunga. Itu udah lain cerita. Kalau kita sedang diproses, ya hadapi. Engkau sedang dibentuk di ekonomimu, di kesehatanmu, jalani. Karena memang engkau sedang dididik. Karena begini saudara dikasih dalam Tuhan. Bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir, di Mesir mereka makan enak loh. Makan daging walaupun dicambuk, dibudakin, gak apa-apa. Yang penting mereka makan sampai kenyang. Ketika keluar dari tanah Mesir apa yang mereka hadapi? Makan susah, minum susah. Inikah yang disebut mengikut Tuhan? Makanya tidak sedikit anak-anak Tuhan yang mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus. Dia bilang, pendeta sorry ya, saya kok ikut Tuhan kayak tambah susah ya hidup saya ya. Saya kok ikut Tuhan kayak tambah menderita ya hidup saya ya. Saya kok ikut Tuhan kadang tambah melarat hidup saya ya. Sebenarnya saya benar gak sih pendeta ikut Tuhan? Atau saya balik lagi aja kehidupan kelama. Belajar dari bangsa Israel. Itu yang mereka alami juga ketika dibentuk, ketika diproses mereka komplain sama Tuhan. Tuhan masa mana lagi, mana lagi, mana lagi. Sekali-kalilah kami pengen daging. 40 tahun makan mana saudara? Saudara saya tanya sekarang saudara. Saya izinkan saudara seminggu, jangan seminggu dikitan, 2 minggu makan Indomie terus setiap hari. Ada yang bersedia 2 minggu makan Indomie. Indomie masih ada bumbu. Mana enggak ada. Hambar kita bilang rasanya. Tapi lu seminggu aja makan Indomie enak. Bagus kalau nggak penyakit lambung. Ya apalagi 2 minggu. Ini 40 tahun, mana 40 tahun. Ternyata Tuhan sedang membentuk karakter bangsa Israel. Kenapa 40 tahun dia mesti makan mana? Bukan Tuhan pelit. Tuhan bisa memberi mereka makan daging dan terbukti. 600.000 orang sebulan Tuhan izinkan makan daging. Alkitab katakan sampai muntah-muntah. Bisa. Tapi Tuhan gak mau jadi anak-anak ini menjadi anak-anak gampangan. Makanya Tuhan proses mereka untuk mereka makan mana sebulan, 40 tahun. Kenapa? Kita lihat Ulangan 8 ayat 3. Ulangan pasal 8 ayat 3. Perhatikan.
Jadi jadi Tuhan merendahkan hatimu, bilang kepada bangsa Israel ini, membiarkan engkau lapar. Jadi ada kalanya Tuhan izinkan saudara dan saya lapar, menderita, kesusahan, ada. Tuhan izinkan kau dihianati, Tuhan izinkan kau dicurangi, Tuhan izinkan kau disusahkan, ada. Lo bangsa Israel yang dikatakan adalah umat pilihan Tuhan, dibiarkan Tuhan lapar. Dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau, apa? Sama-sama bilang sama saya supaya saya ngerti. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi kalau kesusahan sedang menimpa hidupmu, tujuannya satu, supaya engkau learning something. Proses pembelajaran adalah sesuatu dari yang tidak kita mengerti menjadi itu belajar. Berarti kalau Tuhan mau kita mengerti sesuatu yang belum kita mengerti, berarti dalam mengikut Tuhan bukan hanya bicara tentang berkat, tapi juga belajar. Dididik bangsa Israel supaya kami mengerti. Ternyata hidup itu bukan hanya bicara makan makanan jasmani, tetapi juga bicara makan makanan rohani. Itulah hidup. Dan disitulah Tuhan mengajarkan bangsa Israel. Sama, kalau Tuhan izinkan saudara dan saya ngalamin kesusahan, ngalamin penderitaan, ngalamin kecewaan, bukan Tuhan gak sayang. Tapi karena Tuhan mau mengajarkan sesuatu dalam hidup saudara dan saya, bagaimana menjalani hidup dengan tetap bersyukur. Jadi jangan malu kalau Tuhan izinkan engkau harus menderita. Jangan tutupi penderitaanmu. Jangan bilang aku malu ikut Tuhan aku menderita. Berarti engkau belum mengenal Allahmu dengan benar. Allah yang memberkatimu, Allah yang melimpahimu, juga Allah yang sama yang mendidik, mendewasakan, dan membuat kita mengerti. Ada proses itu Pak, Bu, ada proses itu orang-orang muda. Jadi jalani aja, enjoy aja, nikmati saja. Saya pernah bilang, kalau nggak salah sama umat Tuhan di tempat ini, saya dan istri dan Gerard pernah mengalami satu titik di mana kami mau minum air putih saja susah. Gak ada, karena memang gak punya. Tapi kalau kita bisa ada di tahap itu, Tuhan mau belajar sesuatu. Mengajarkan kita sesuatu, betapa pentingnya untuk hidup takut dan mengandalkan Tuhan. Kalau itu sedang memproses hidup, engkau sedang alami hal itu, jalani, lewati, hadapi. Jangan membandingkan diri, oh Tuhan dia enak banget, dia sama, padahal lebih saya pelayanan dari pagi sampai sore, sampai malam Tuhan. Tapi hidup saya kok enggak seperti diberkati sama seperti dia. Di situ kita mulai membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Stop. Kalau Tuhan proses dirimu, tidak sama dengan Tuhan proses orang lain. Kalau Tuhan proses orang lain, tidak sama dengan Tuhan proses dirimu. Setiap orang punya prosesnya masing-masing, setiap orang punya salibnya masing-masing. Kita lihat lagi di dalam Yeremia 4 ayat 22. Yeremia 4 ayat 22 bilang begini. Sungguh apa? Sungguh apa? Gak usah ngomong, lihat kanan kirinya aja. Sungguh apa? Dibilang jangan ngomong, kasihanlah sebelah kita. Sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku. Tuhan bilang orang yang tidak mengenal Tuhannya bodoh. Bahkan lebih ekstrim lagi selanjutnya apa? Mereka adalah anak-anak. Bukan saya yang ngomong ya. Saudara, inilah yang terjadi kalau kita nggak berusaha mengenal. Engkau akan jadi orang bodoh, engkau jadi orang yang tidak lolot ya, jangan baca dari depan ya. Nggak enak gitu didengar dari depan ya. Lolot, baca aja dari belakang ya. Mereka adalah anak-anak apa? Lolot. Dari belakang bacanya. Kalau dari depan kurang enak di pendengaran. Karena live. Kalau live kan nanti bisa kena ujaran kebencian. Lolot gak ngerti. Gak ada itu teks di situ lolot. Ya. Mereka adalah anak-anak lolot dan tidak mempunyai apa? Pengertian. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, mereka pintar. Wow. Tapi sayang.
Pintarnya dalam melakukan sebuah kejahatan. Mereka pintar untuk melakukan kejahatan, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Dan itu yang terjadi hari-hari ini. Kejahatan semakin canggih. Kejahatan semakin canggih. Orang mengambil motor nggak perlu lagi kunci liter T. Orang mengambil motor nggak perlu lagi potong gembok di ban. Apa yang dia buat? Angkat sama motor-motornya, masukin ke box. Ya belum lihat. Udah nggak bisa kunci liter T, set, ketahuan, ketangkep ada kunci. Kita lebih pintar, kunci stang, gembok kan, strek. Mereka lebih pintar lagi, mereka bawa gaji besi. Tapi kelamaan, kita udah pakai kunci stang, kita udah kunci pakai alarm yang kalau dideketin bunyi. Dia lebih pintar, dia mundurnya tit mobil box, ngelihat kanan kiri, kadang angkat sama motor-motornya. Itu kalau ada belanjaan sayur apa, keangkat sama semuanya. Nggak ditinggalin sayur lu di situ, dia angkat semuanya. Kejahatan akan semakin pintar. Alkitab bilang mereka pintar untuk melakukan kejahatan. Membobol bank, semakin canggih. Udah gak ada tempat yang aman sekarang. Dulu kita dapat kiriman apa tuh? Link. Jangan dibuka. Karena .apk. Aplikasi kan. Mereka lebih pintar. Jangan buat APK belakangnya. Pakai yang lain. Tembus. Karena apa? Kejahatan makin pintar. Dan mereka bodoh untuk berbuat baik. Itu yang tertulis dalam firman. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Kenapa? Karena mereka adalah anak-anak bodoh, anak-anak lolot yang tidak mengetahui dan tidak mengenal Allah. Karena nggak kenal. Orang kalau tidak mengenal Tuhan, ya begitu. Yang dipikirkan adalah yang jahat, apa yang merugikan orang, apa yang ngancurin hidup orang. Itu yang dipikirin. Makanya ya itulah sekarang ya. Kalau orang gak takut akan Tuhan, senengnya ngelihat orang lain menderita. Menderita, rasain. Orang yang suka ngelihat orang susah, yang susah ngelihat orang suka, sejatinya dia tidak kenal akan Tuhan. Karena yang dia lihat adalah orang-orang yang ngalamin kesusahan terus. Penderitaan susah. Rasain lo. Enak kan? Lu sih ngeledekin gua. Kapok lo. Dapat hukuman Tuhan. Ya ngomongnya begitu. Jadi bahayanya orang yang semakin bodoh adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi bodoh, lolot itu bukan hanya bicara tentang bangku sekolah. Ada orang sarjana, master, bahkan doktor, perkosa muridnya. Itu kan gak pinter namanya. Itu kan bodoh. Walaupun gelarnya tinggi. Pintar berbuat jahat dan bodoh berbuat baik. Tidak tahu berbuat baik. Itu yang sedang terjadi kalau orang tidak mengenal Tuhan. Yeremia 9 ayat 24. Yeremia 9 ayat 24 bilang begini. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Jadi kalau kita mau bermegah, jangan bermegah dengan apa yang kita punya. Jangan bermegah dengan apa yang kita sombongkan, dengan apa yang kita miliki yang cuma sifatnya sementara itu. Kalau engkau mau bermegah, bermegahlah karena engkau mengenal Allah. Kalau engkau mau bermegah, bermegahlah karena engkau mengetahui apa yang Allah mau dalam hidupmu. Bermegahlah karena itu. Siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku dan bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Selanjutnya Bapak Ibu baca. Sungguh semuanya itu kusukai. Jadi kalau bicara tentang apa yang disukai Tuhan sih, kenallah dia. Apa sih yang dirindukan oleh Tuhan dalam hidup kita? Carilah dia, pahami dia, kenallah dia. Saudara, kalau Tuhan tidak membuka dirinya terhadap kita, kita nggak bisa kenal dia. Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa terkenalkan. Maksudnya gini, Tuhan tidak bisa terselami cara-caranya. Tuhan tidak bisa terpahami jalan-jalannya.
kita hanya bisa mengenal Tuhan sejauh mana Tuhan membuka diri terhadap kita. Melalui apa? Firman-Nya. Jadi kalau Tuhan menutup diri, jadi makanya ada hal-hal yang memang tidak kita pahami. Tetapi yang kita kenal, yang kita pahami, kenallah Dia. Jangan justru kita menutup diri untuk mengenal Tuhan. Ya udahlah, kita kenal bagian luar aja, Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Baik. Betul, tetapi ingat ada di mana engkau proses. Makanya kalau orang tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia akan masih mempertanyakan, kalau Tuhan itu baik, kenapa sih Tuhan buat sesuatu yang tidak baik dalam hidup saya? Itu kan pertanyaan-pertanyaan orang yang gak kenal Tuhan. Kalau Tuhan itu baik, kenapa Tuhan izinkan laki saya diambil orang, Pak? Kalau Tuhan itu baik, kenapa Tuhan izinkan anak-anak saya masuk dalam narkoba, Pak? Kalau Tuhan itu baik, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi, itu terjadi? Lah, suka-sukanya Tuhan. Siapa kita atur-atur Tuhan? Yang penting bagian kita taat, bagian kita setia. Karena ada jalan-jalan Tuhan yang tidak kita mengerti. Suatu kali murid-murid Yesus berjalan bersama-sama dengan Yesus. Ketemu dengan seorang anak, seorang yang lahir buta. Murid-murid tanya sama Yesus, Guru, siapa yang berdosa kalau anak ini lahir buta? Yesus bilang apa? Bukan dia, bukan juga orang tuanya. Murid-murid bingung. Kalau bukan dia, bukan orang tuanya, lu siapa yang berdosa? Gak ada yang berdosa. Jangan apa-apa dihubungkan dengan dosa, apa-apa dihubungkan dengan dosa. Gak ada yang berdosa. Anak ini buta karena memang dia mau dipakai untuk memuliakan Tuhan. Jadi ada kalanya sesuatu terjadi yang tidak kita mengerti. Itu Tuhan izinkan. Nah kalau kita nggak mengerti jangan so tahu. Tapi kalau kita berusaha mengenal Tuhan, Tuhan akan buka dirinya untuk kita kenal. Melalui apa? Melalui firman. Ya, lanjut. Hosea pasal 6 ayat yang ke-6. Dalam Hosea pasal 6 ayat yang ke-6 bilang begini. Sebab aku, kata Tuhan, menyukai kasih setia dan bukan apa? Korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada. Jadi dari setiap ayat-ayat yang tadi saya bagikan, kerinduan Tuhan tuh saudara dikasih dalam Tuhan untuk kenal Tuhan. Ayo kenal lebih lagi. Kenal dia lebih lagi. Nah saya mempertanyakan begini, kenapa sih Tuhan mau kita tuh mengenal Tuhan lebih lagi? Yang pertama, Tuhan merindukan atau Tuhan mau agar kita mengenalnya lebih lagi. Yang pertama, karena ketika kita mengenalnya dengan benar, maka kita tidak akan mudah meninggalkannya. Ketika kita mengenal Tuhan lebih lagi, justru hati kita akan semakin terkagum-kagum. Nggak ada tuh orang bilang begini, oh setelah saya semakin menggali Alkitab, setelah saya semakin menggali tentang apa yang Yesus buat, saya semakin yakin bahwa Yesus bukanlah Tuhan, maka saya pergi meninggalkan Yesus. Walaupun kenyataannya ada orang-orang seperti itu. Yang memutuskan untuk pergi meninggalkan Yesus yang katanya sudah berusaha menggali tentang Yesus. Berusaha mengenal tentang Yesus. Saya bilang orang yang semakin menggali tentang pribadi orang lain, orang yang semakin mengenal tentang orang lain, seharusnya dia semakin sadar siapa dia. Bukan justru semakin tak mundur. Kan orang-orang yang pergi meninggalkan Yesus kan katanya seperti itu. Oh ternyata setelah saya gali, saya pahami, saya belajar, maka saya putuskan Yesus bukanlah Tuhan. Mengerikan. Kalau saya disampaikan hal itu, saya cuma bilang begini, memang orang-orang seperti itu Alkitab sudah catat, mereka lah orang-orang yang ditentukan akan binasa. Tadi kita udah baca. Umat yang kuat, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Lu ditawarin apapun tetap kuat. Sekali Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekalipun kau ditawarkan dengan berbagai macam cara, sekalipun kau ditawarkan dengan segala macam hal-hal yang menguntungkan hidupmu, kalau kau bertahan karena kau mengenal. Ya, jadi yang pertama kenapa Tuhan merindukan agar kita mengenalnya, pribadinya lebih lagi. Karena ketika kita mengenalnya dengan benar, bukan hanya lapisan luarnya saja, maka kita tidak akan mudah meninggalkannya. Gak akan mudah kecewa, gak akan mudah sakit hati, gak akan mudah kepahitan. Karena kita tidak mengenal dia.
Suatu kali Raja Nebukadnezar mendirikan patung yang tinggi untuk disuruh disembah. Ada 3 pribadi, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tidak mau sujud menyembah. Ditanya, kenapa? Karena kami tahu dan kami kenal siapa Allah kami. Kalau kalian gak sujud menyembah juga, kami akan melemparkan kalian ke dalam dapur api. Apa yang dikatakan mereka? Kita lihat sama-sama dalam Daniel 3 ayat 17 dan 18. Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18, mereka bilang begini, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Dengan kata lain, kalau Tuhan sanggup pulihkan ekonomi saya, kalau Tuhan sanggup pulihkan rumah tangga saya, kalau Tuhan sanggup pulihkan kesehatan saya tetap akan menyembah Dia. Dan kalaupun tidak, saya juga tidak akan pernah beralih ke lain hati. Itulah orang yang mengenal Allahnya. Gak gampang diiming-imingi. Makanya kita nih ngedidik anak nih yang orang-orang tua dengar baik. Jangan gampang diiming-imingi. Ayo tidur nanti mama kasih ini loh. Ayo bobo nanti mama kasih. Jangan diiming-imingi. Nanti anak-anak itu besar dengan iming. Korban iming-iming kan banyak. Sayang, nanti gue kawinin lu. Tapi kita tidur bareng dulu. Itu korban iming-iming, tiba-tiba melentung weh. Sayang, aku udah melentung. Ayo, katanya tadi diiming-iming. Aduh sayang, cek dulu jangan-jangan bukan anak gua. Tes DNA. Kalau perlu DNA salmon. Itu mah buat muka. Karena besar dengan iming-iming. Nah itulah bahayanya kalau kita mendidik anak dari kecil udah diiming-imingi. Ayo tidur, kalau nggak tidur nanti nggak jalan-jalan ke mall. Ayo minum susunya, nanti kalau nggak minum susu kecil, nggak gede-gede. Suruh aja dia lakukan tanpa diiming-imingi. Akhirnya besarnya bertumbuh dengan iming-iming. Sampai ikut ke gereja pun karena iming-iming. Tuhan saya udah ke gereja loh, kalau nggak berkati awas ya Tuhan. Itu iming. Ming. Anak gang berapa tuh iming? Jadi yang pertama mengenal Tuhan merindukan agar kita mengenal lebih lagi. Yang pertama karena ketika kita mengenal dengan benar, kita tidak akan mudah meninggalkannya. Ya. Yang kedua, kenapa Tuhan merindukan agar kita mengenalnya lebih lagi? Yang kedua karena dengan mengenal Tuhan lebih lagi, kita akan menjadi orang-orang yang tidak mudah kecewa dengan keadaan yang terjadi. Gitu. Gak gampang luka gitu kalau Tuhan izinkan proses, Tuhan izinkan pembentukan, Tuhan izinkan sangkal diri pikul salib yang kita harus jalankan. Kita gak gampang down gitu loh. Karena di luar sana Bapak Ibu ada banyak orang yang menawarkan kita. Lu mau jalan keluar, lu mau jalan pintas, lu mau rumah tangga lu dipulihkan, lu mau ekonomi lu dipulihkan, lu mau sembuh secara insan. Ayo datanglah ke klinik Tongfang. Itu tawaran. Yang akhirnya meniadakan kekuasaan Tuhan, ya cari Tuhan. Minta sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Kalau Tuhan belum sembuhkan saya tetap percaya Engkau Tuhan. Kalau Tuhan masih izinkan saya hal ini terjadi, hal itu terjadi, aku tetap percaya Engkau Tuhan. Itu kita kenal siapa Allah yang kita sembah. Ya, kita lihat sama-sama. Yohanes 11 ayat 15. Yohanes pasal 11 ayat 15. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali Yesus bilang sama murid-murid yang lain. Yesus dapat kabar dari Maria dan Marta. Di WhatsApp lah Yesus ceritanya, kalau zaman sekarang di WhatsApp. Guru, saudara yang kami kasihi, murid yang kamu kasihi sedang sakit nih, udah mau mati nih. Alkitab bilang Yesus sengaja tinggal 2 hari lebih lama. Tidak buru-buru menyembuhkan dia. Lazarus, tidak langsung sembuhkan dia, tidak langsung datang ke sana. Tapi tinggal 2 hari lebih lama.
Lalu Yesus bilang sama murid-murid yang lain saat itu bersama-sama dengan dia, ayo, ayo, ayo kita kesembuhkan yuk, kita udah bangunkan si Lazarus yuk, Lazarus lagi tidur. Yesus bilang begini, coba lihat di dalam ayat yang ke-15. Tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu. Jadi Yesus bilang begini sama murid-murid yang lain, syukur lu aku pas Lazarus sakit aku gak ada di situ. Sedangkan Maria dan Marta bilangnya apa? Kalau ada engkau pada saat itu, saudara kita gak akan mati. Dia pasti sembuh. Sedangkan sebaliknya Yesus bilang, syukurlah aku tidak ada pada saat itu. Kita sebagai manusia pasti gak bisa bilang begitu. Kita pasti akan bilang sama kayak Maria dan Marta. Tuhan, andainya Tuhan ada pada saat itu, saya percaya Tuhan pasti sembuhkan saya. Tuhan, andaikan Tuhan ada pada saat itu, Tuhan pasti pulihkan keberadaan saya. Tapi Yesus punya pandangan lain. Yesus bilang begini, syukurlah pada waktu itu aku tidak ada. Ternyata ada pembelajaran lagi. Apa dikatakan selanjutnya? Supaya, gini, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu. Supaya kamu dapat belajar apa? Jadi dalam setiap keadaan ya saudara ya, baik susah, senang, menderita, tidak menderita, itu ada pembelajaran dalam orang-orang yang ikut Tuhan. Jadi jalani, hadapi, lewati. Tujuannya satu, supaya engkau mengerti, supaya engkau belajar, supaya kamu dapat belajar percaya kepada. Jadi yang kedua saya pelajari, kenapa Tuhan mau setiap kita merindukan agar mengenalnya lebih lagi, agar dengan mengenalnya kita tidak menjadi orang-orang yang gampang kecewa, gampang luka dengan keadaan-keadaan yang memang di luar kendali kita. Ayub, keadaan yang di luar kendalinya. Tetapi Ayub belajar untuk tetap bersyukur. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dari kandungan ibuku aku keluar telanjang, kata Ayub. Itu yang dia tahu, itu yang dia sadari. Akhirnya Ayub belajar. Oh, dalam keadaan susah pun dia tetap Tuhan yang berdaulat. Dia tetap Tuhan yang berkuasa. Saudara, saya mengajak setiap kita umat Tuhan untuk melihat segala sesuatunya itu melalui konteks Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Sehingga susah senang yang engkau hadapi, engkau tetap happy karena engkau lihat jauh beyond, melebihi, melampaui apa yang kita lihat saat ini. Yang ketiga, mengapa Tuhan merindukan agar kita anak-anaknya mengenal dia lebih lagi? Yang pertama, karena dengan kita mengenalnya dengan benar, maka kita nggak akan jadi orang-orang yang gampang meninggalkannya. Yang kedua, dengan kita mengenal Tuhan dengan benar, kita nggak akan menjadi orang-orang yang gampang kecewa dengan keadaan yang terjadi. Dan yang ketiga, dengan kita mengenal Tuhan lebih lagi, kita tidak menjadi orang-orang yang munafik. Lihat kanan kirinya, bilang kanan kirinya jangan jadi munafik. Eloh. Jangan jadi munafik, eloh. Saudara, apa itu munafik? Ada yang tahu? Ada yang bisa jelaskan? Pas nih jam 12 lewat seperempat. Jam-jamnya perut kriuk-kriuk. Ada yang tahu munafik? Sederhana, sesuai dengan muka, nabi, pikiran, kotor, muka nabi, pikiran, mukanya nabi, pikirannya mesum. Itu munafik. Tampilan depan dengan dalam berbeda. Tuhan mau kita mengenal agar kita jangan jadi orang-orang munafik. Coba lihat. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan ayat 8. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan ayat 8. Perhatikan ayat ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling apa? Mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal. Orang yang mengasihi bukan cuma lahir, bukan cuma berasal dari Allah, tapi dia mengenal Allahnya. Ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ulang, ngomong dong, jangan malu-malu gitu. 3, 4. Barang siapa tidak mengasihi,
ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah, jadi orang yang mengasihi sama dengan orang itu mengenal Allah. Orang yang membenci, orang yang sakit hati, orang yang luka terhadap sesama, orang yang tidak mengasihi sesamanya, sama dengan orang yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau kita ngelihat, mendengar ada orang-orang bilang, aku mengasihimu Tuhan, aku mencintaimu. Tapi giliran dia selesai pulang dari gereja, dia ketemu dengan temannya, orang yang ngecewain dia, orang yang sakit hati sama dia. Dia mulai pasang begini, sana lu jauh-jauh jangan dekat-dekat gua. Waduh. Mana orang yang tadi bilang aku mengasihi mencintaimu Tuhan. Itulah yang saya bilang, orang itu munafik. Enak tuh ngomong kayak gitu, munafik. Seru. Karena memang seperti itu, jangan ngaku mengasihi Tuhan, jangan ngaku mengenal Tuhan, tapi engkau masih membenci sesamamu. Engkau sedang bertolak belakang. Karena sesuai dengan 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Orang yang mengenal Allah berarti mengasihi sesamanya. Orang yang tidak mengenal Allah berarti tidak mengasihi sesamanya. Jadi kita bisa melihat siapa sih orang yang mengenal Allah, siapa orang yang tidak mengenal Allah. Dari buahnya lah bisa terlihat. Kalau lip service banyak, bisa saya mengasihi Tuhan. Saya nih orang yang mengenal Tuhan loh. Tuhan itu seperti apa? Lihat hubungannya dengan sesama manusia. Karena bentuk kita mengasihi Tuhan. Bentuk atau bukti dari kita mengasihi Tuhan. Itu akan terlihat dari cara kita mengasihi sesama kita. Bukan hanya orang-orang yang baik kepada kita. Tapi juga orang-orang yang tidak baik kepada kita. Karena itu yang Yesus ajarkan di kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus ngomong buat siapa? Buat orang-orang yang menyalibkan dia. Bukan buat murid-muridnya. Yang keempat, yang terakhir. Mengapa Tuhan merindukan agar kita mengenalnya lebih lagi? Saya undang pemain musik maju ke depan. Karena yang pertama, ketika kita mengenalnya dengan benar, maka kita nggak akan mudah pergi meninggalkan Yesus. Jadi kenal Yesus, maka engkau tidak akan pernah pergi meninggalkannya. Yang kedua, mengapa Tuhan merindukan agar kita mengenalnya lebih lagi? Karena dengan mengenal Yesus, kita tidak menjadi orang-orang yang mudah kecewa dengan keadaan yang terjadi. Kenapa? Yang ketiga, kenapa Tuhan merindukan agar kita mengenalnya lebih lagi? Karena kita Tuhan rindukan tidak menjadi orang-orang yang munafik. Mengaku mengenal Allah tapi masih membenci sesamanya. Yang keempat, yang terakhir. Kenapa Tuhan merindukan agar kita mengenalnya lebih lagi? Agar kita dapat membedakan mana suaranya dan mana yang bukan suaranya. Orang kalau kenal dengan pribadi seseorang, maka dia tahu siapa yang sedang panggil dia. Saya kenal Mas Nur. Kalau Mas Nur panggil saya dari kejauhan, maka saya akan tengok dia. Saya panggil, ya Mas Nur. Mas Nur bilang, saya nggak panggil Bapak, berarti saya salah pendengaran. Tapi ketika Mas Nur panggil saya dari kejauhan manapun, saya tahu, saya dengar. Ini suara Mas Nur. Karena dia yang panggil dan saya kenal dia. Tapi kalau orang lain yang panggil, yang saya belum kenal, saya nggak tahu suaranya. Dan saya tidak kenal siapa dia. Beberapa hari lalu, saya, istri dan Gareth ada pelayanan ke salah satu kota. Di mall cukup ramai karena pada saat itu liburan, padat mall itu. Karena mallnya nggak terlalu besar, saudara. Kita nongkrong di bawah, kita minum kopi di tengah sentral mall situ. Lalu Gareth dengan orang yang kita layani ini pergi bermain dengan anak-anaknya. Gareth naik ke lantai 3, saya bilang, jangan jauh-jauh. Karena lumayan padat, lumayan rame mallnya itu kan. Oke Dad, dia main, kita asik ngobrol. Tiba-tiba saya dengar, nggak agak lama gitu ya. Saya dengar ada suara Gareth. Dia panggil dari kejauhan, Dad. Bayangkan dari sekian banyak riuhnya suara di tengah, saya bisa tahu suara siapa yang manggil saya. Karena dia anak saya. Saya cari dia di keramaian, nggak ada. Saya cari kanan kiri lihat belakang, nggak ada. Dia panggil lagi, Dad, karena dia tahu, saya mulai cari dia. Dia panggil lagi dari jauh, Dad. Saya cari lihat ke atas, di lantai 2 nggak ada. Ah, perasaan saya aja kali. Saya diam lagi, saya ngobrol lagi. Dia panggil yang ketiga, Dad. Saya cari, oh ini suara dia nih. Di atas, di lantai 3 dia gini-giniin saya. Dari kejauhan dia panggil saya.
di tengah-tengah keramaian, saya tahu suara siapa yang panggil. Kenapa? Karena dia anak saya. Kenapa? Karena saya tahu siapa dia. Dan saya percaya, kalau kita dipanggil Tuhan, jangan dulu ya, jangan panggil Tuhan. Kalau Tuhan memperdengarkan suaranya kepada kita, kita tahu suara ini suara Bapa kita. Bukan suara yang mengajarkan menyimpang. Kenapa? Karena kita kenal siapa Bapa kita. Kita tahu apa yang dia ajarkan, kita tahu apa yang dia suruhkan dalam kehidupan kita. Karena kita kenal. Demikian pula sebaliknya, Tuhan tahu siapa yang memanggilnya. Kita adalah anak-anak dan dia gak pernah salah. Satu ayat terakhir saudara yang dikasih dalam Tuhan. Yohanes 10 ayat 27. Yohanes pasal 10 ayat 27 bilang begini. Tuhan Yesus bilang begini. Domba-dombaku, apa dibilang? Mendengarkan suaraku. Kenapa domba-dombaku mendengarkan suaraku? Karena kita domba-dombanya tahu ini suara siapa. Ini adalah suara Bapa kita. Ini adalah suara Gembala Agung kita. Dan kita tahu dia pasti mendengarkan. Dan kita gak pernah salah. Yang keempat, yang terakhir. Orang yang mengenal Allahnya akan dapat membedakan mana suaranya, mana yang bukan suaranya. Kita bisa membedakan. Karena itu kenallah Allahmu. Maka engkau tahu dan engkau tahu siapa yang sedang mengajarimu. Tidak menyimpang karena kita tahu kebenaran itu yang memerdekakan kita. Kenallah Allahmu. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Thank you Jesus.